saja menjadi rektor Universitas Gadjah Mada, sekaligus baru ketemu. Selamat. Minggu lalu saya lihat Bu Rektor konferensi pers sama beberapa rektor se-Yogyakarta. Saya baca sepintas Bu Rektor sangat kritis, mengingatkan kita semua untuk kembali berpemilu secara sehat dan demokratis. Itu kira-kira begitu. Dan sudah lama forum rektor tidak terlalu kritis, dan mulai hari ini agak kritis nanti. Tepuk tangan untuk Bu Rektor UGM, Profesor Sustiawan, pembimbing saya, penguat saya waktu saya kuliah di sini, yang saya muliakan. Sekarang sudah kiai karena jadi pengurus NU, Profesor Dr. Kiai Sustiawan. Yang saya banggakan, saya muliakan Pak Rektor, Pak Dekan Visipol UGM, Pak Wawan Masudi. Ini ternyata sangat muda, jauh lebih muda dari saya, luar biasa. Seorang ilmuwan intelektual yang sangat diharapkan bisa melahirkan lulusan-lulusan Visipol yang benar-benar mumpuni dan mempertahankan Visipol yang bukan saja dalam ilmunya, sekaligus mampu mengarahkan pemerintahan dan kenegaraan dengan baik. Sampai hari ini Visipol lah sebetulnya punya andil besar mengarahkan Indonesia menjadi lebih baik. Selamat untuk Pak Dekan dan Visipol pada umumnya. Yang saya muliakan para tamu undangan, para tokoh-tokoh, khususnya para pembicara. Ada Bu Sri Adiningsih, ahli ekonomi yang luar biasa. Ada Kang Sobari, luar biasa. Terima kasih bisa ketemu di sini. Pada Pak Afif, ada Mas Dito, angkatannya di bawah saya tapi sudah membantu rektor. Jadi sudah pada jadi pejabat UGM semua. Jadi jauh, usia saya lama-lama ternyata sudah tua ternyata dibanding teman-teman semua. Para peserta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan, tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPR RI yang hadir, Pak Hasanuddin Wahid, semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ada ketua tadi saya lihat angkatan saya, ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, tadi ada Pak Zuhri Bahri, itu dia Pak Zuhri Bahri, ketua Dewas BPJS. Ini teman seangkatan saya, dulu waktu kuliah di sini aktif bareng-bareng, berantem juga bareng-bareng, demo bareng, berantem juga bareng. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, tentu saya berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia yang diberikan kepada kita semua, khususnya saya bisa diberi kesempatan oleh Visipol untuk hadir dan menyampaikan berbagai gagasan sekaligus langkah-langkah politik yang selama ini saya jalankan. Saya sebetulnya tidak menyangka kalau forumnya itu leadership forum. Saya kira pentaskeh gitulah, kalau di istilah pesantren, pentaskehan pemikiran saya, dan sekaligus meminta arahan gitu secara teoritik bagaimana Visipol melihat politik hari ini. Tapi ternyata ini forumnya sangat strategis dan saya merasa terhormat, dan saya terima kasih kepada Pak Dekan dan teman-teman para pembicara yang hadir pada siang hari ini. Saya juga merasa bersyukur dan bangga di forum ini hadir para tokoh-tokoh yang bisa memberikan pemikiran, solusi, sekaligus arah bagi jalannya perjuangan bangsa kita menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Saya juga berterima kasih dengan forum ini. Saya dan kita semua diajak untuk terus berpikir, mengisi dan mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk mewarnai politik nasional yang sebentar lagi, 1,5 tahun yang akan datang,
akan memasuki masa penting pemilihan umum, di mana kita harus mengisi dengan lebih berkualitas, lebih bernuansa, kemampuan politik yang memadai. Tidak mengulang politik 5 tahun yang lalu, di mana konflik kompetisi menjadi perpecahan yang sangat mengkhawatirkan. Dulu pemilu tahun 2019 konfliknya sampai menghasilkan disparitas, pemisahan masyarakat yang sangat tajam. Di kampung saya di Kemang, Jakarta Timur itu, Jakarta Selatan, Kemang Jakarta Selatan, tempat istri saya tinggal di sana. Itu Mubalek itu berantem, satunya pendukung Pak Jokowi, satunya pendukung Pak Prabowo. Berantemnya sangat keras, bahkan ketika Pak Prabowo sudah gabung dengan Pak Jokowi di kabinetnya, masih berantem sampai hari ini. Temanya sungguh mengkhawatirkan, temanya adalah tema suku agama. Ini yang, dengan kita mengisi pencerahan politik, kesadaran politik, insya Allah berdebat, bersih tegang, bahkan menuju konflik pun tidak ada masalah, asal memiliki isi yang tepat dan substansi yang memadai. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur bahwa bangsa kita memiliki modal yang sangat baik, modal sangat kuat, modal yang sangat luar biasa, yang bernama demokrasi. Demokrasi yang sudah kita dapatkan sejak reformasi tahun 1998, hasil kerja keras kita semua sebuah bangsa untuk membangun sistem yang menjadikan bagian dari kesadaran baru untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dari era otoritarianisme kemudian kita memilih era demokrasi ini. Demokrasi inilah modal utama yang dahsyat yang harus kita jaga, yang disampaikan oleh Pak Dekam tadi benar, bahwa demokrasi yang kita bangun sangat luar biasa hari ini, meskipun memiliki berbagai kelemahan, kekurangan, dan berbagai tantangan yang tidak mudah. Demokrasi hari ini mengalami masa penguatan dan pendewasaan yang perlu terus kita pupuk, sehingga benar-benar menjadi sistem yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan, agenda, dan amanah dari kelahiran kita sebagai sebuah bangsa. Amanat ataupun tujuan sekaligus dasar kita sebagai sebuah bangsa yang termaktub di dalam rumusan kelahiran bangsa ini 17 Agustus 45, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang harus terus kita jaga dan terus-menerus kita kuatkan, sehingga demokrasi prosedural yang selama ini berlangsung dan berjalan semakin berkualitas dan sesuai dengan tujuan demokrasi. Demokrasi untuk keadilan, demokrasi melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Disitulah hadirin sekalian, kita sedang diuji bagaimana agar demokrasi kita benar-benar produktif di dalam melahirkan sebuah bangsa yang maju, bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan bangsa yang sejahtera. Sehingga demokrasi yang menurut Pak Dekan tadi terbaik di Asia, termaju dan termatang, ini benar-benar terjaga hingga terus-menerus sampai di akhir zaman. Demokrasi kita memang memiliki beberapa ancaman. Ancaman yang pertama, kesadaran dan kedewasaan politik rakyat. Ini terus-menerus harus kita tingkatkan, sehingga demokrasi kita bermakna kesadaran partisipasi politik rakyat yang utuh. Memang ada titik lemah. Sejak pilkada secara langsung, bahkan sejak pilpres secara langsung, proses demokrasi yang kita jalankan dalam proses pemilihan mengalami berbagai distorsi. Ada dua buku sebetulnya
Yang pertama politik kesejahteraan, yang kedua visioning. Kenapa visioning? Sebetulnya mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita semua, seluruh proses politik, proses kita berbangsa dan bernegara ini harus kembali kepada fito, kepada visi utama. Visi utama kelahiran bangsa ini tentu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Makanya visioning ini semacam ajakan untuk, kalau bahasa khutbah Jumatnya itu begini Kang Sobari, kira-kira usikum wa nafsi. Saya mengingatkan saya sendiri dan mengingatkan kita semua untuk kembali kepada visi. Nah, visi ini menjadi salah satu upaya agar arah politik kita tidak melenceng dari fitoh atau misi utama dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dari tatanan visi ini yang menjadi sorotan tidak lengkap dalam buku ini, masih banyak bab-bab lain yang belum terungkap di dalam buku ini karena keterbatasan jumlah halaman. Sebetulnya saya menyoroti di beberapa hal. Yang pertama adalah agar kita konsisten kepada tujuan dasar kita berbangsa dan bernegara. Yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemakmuran dan kesejahteraan. Fokusnya di situ. Karena apa? Semua pemerintahan, termasuk pemerintahan hari ini dan barangkali pemerintahan yang akan datang, akan memiliki masa-masa dilematis, masa-masa sulit ketika kondisi ekonomi global, suasana dan tarikan ekonomi kapitalisme global benar-benar memaksa kita untuk beradaptasi di dalam ekonomi itu. Pola pikir neoliberalisme semuanya ditentukan oleh pasar, itu mau tidak mau menjadi fakta yang harus dihadapi oleh pemerintahan manapun, termasuk pemerintahan hari ini. Sehingga konsistensi di dalam visi untuk mewujudkan keadilan, yaitu memberikan akses seluas-luasnya kepada proses ekonomi, ini menjadi penting untuk terus kita ingatkan, penting untuk terus kita jalankan. Mau tidak mau, pembangunan yang berbasis pada developmentalisme misalnya, atau pembangunan yang mau tidak mau harus tunduk pada realitas pasar global ini, membawa kita untuk larut dan akhirnya tidak bisa berdaya atas keadaan kekuatan kita. Padahal hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Indonesia ini memiliki bukan saja luas wilayah yang besar, penduduk dengan jumlah yang sangat besar, angkatan muda yang jumlahnya sudah hampir 45% menjadi bagian dari jumlah penduduk kita. Sumber daya alam kita, meskipun sudah digali, sudah dieksplorasi, dieksploitasi, kita masih sangat kaya. Tanah subur yang kita miliki masih amat sangat memiliki potensi untuk memakmurkan bangsa kita. Artinya apa? Visi kita harus kembali. Kita menjadi bangsa yang mampu mandiri, bangsa yang adil dan bangsa yang sejahtera. Kalau melihat resources potensi yang kita miliki, bagaimana agar kita bisa menjaga kekayaan yang begitu dahsyat itu bisa menjadi kemakmuran dan kesejahteraan? Bahasa sederhananya sebetulnya adalah, kalau kita bisa melaksanakan matematika secara baik saja, insya Allah sudah bisa mengatasi keadaan dasar-dasarnya. Apa itu matematikanya? Sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
dibagi jumlah penduduk sama dengan kesejahteraan. Kira-kira begitu teori gampangnya. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi kemampuan teknologi, kemampuan kesungguhan kita agar kita jujur dan mengelola sumber daya alam ini benar-benar bisa sesuai dengan matematika yang diharapkan. Mohon maaf ini, supaya ada minumnya tidak hanya di situ, tapi di sini juga. Ini Pak Bambang ini kurang peka ini Pak Bambang. Agak keren ini. Karena ada Bu Rektor agak grogi saya hari ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam konteks peluang kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya alam yang amat sangat kaya ini, maka sebetulnya peluang itu amat sangat tinggi menjadi mandiri. Kata-kata mandiri ini menjadi sangat penting di hari-hari ini, di mana semua negara pasca pandemi, lahir krisis ekonomi. Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan sudah ngomong beberapa hari ini, Januari 2023 udah pasti akan terjadi resesi. Pak Luhut pulang dari New York 2 hari yang lalu sudah mengabarkan kepada kita bahwa sudah hampir pasti dunia ini akan memasuki resesi berat 2023 ini. Artinya apa? Tantangan yang paling real adalah apakah kita bisa menjadi bangsa yang selamat dan menyelamatkan resesi itu. Syarat yang bisa kita harus lakukan adalah kita harus mandiri. Mandiri di bidang berbagai hal yang bakal muncul dari krisis itu. Yang pertama, krisis yang bakal muncul ini adalah pangan. Yang kedua adalah energi. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya mengumpulkan ahli-ahli pangan di Jakarta, diskusi habis-habisan tentang itu. Untuk 1 tahun ke depan insya Allah aman, tapi 2 tahun ke depan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Padahal kita punya tanah yang subur, padahal kita punya prasyarat yang cukup yang bisa menjadi kekuatan kita untuk mandiri. Mandiri artinya kita bisa menghidupi kita sebagai sebuah bangsa. Mandiri artinya bisa kita menguatkan kebutuhan ekonomi kita. Mandiri artinya kita tidak bergantung dari berbagai keadaan global. Bahkan diharapkan kita juga bisa mandiri sekaligus membantu negara-negara lainnya. Indonesia harus selamat sekaligus menyelamatkan negara-negara lainnya. Dalam proses kita mandiri dalam pangan ini, hadirin hadirat sekalian, sebetulnya yang harus kita ingatkan dan tempuh segera, dan ini sudah menjadi kesadaran umum. Ahli-ahli di sini mungkin bisa membantu, Bu Sri nanti bisa mengeksplor agar kita punya langkah-langkah tepat. Yang pertama adalah bahwa pertanian kita itu selalu menjadi andalan di saat-saat kritis. Bahkan ketika pandemi semua sektor remuk, pertanian punya kontribusi positif. Masalahnya adalah pertanian itu sendiri tidak memberi harapan bagi kemakmuran dan kesejahteraan para petani. Masalahnya adalah bahwa pertanian itu agenda-agendanya masih amat sangat kompleks. Nah, salah satu yang saya tawarkan di dalam buku ini, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33, yang intinya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
sepenuhnya untuk kesehatan rakyat. Artinya apa? Redistribusi lahan harus secara revolusioner kita lakukan. Saya nggak tahu bahasanya revolusioner atau apa. Pak Jokowi sudah memulai. Tapi harus ada langkah-langkah yang kira-kira harusnya menteri reformasi agraria dan ATM, menteri agraria dan reformasi tata ruang itu harusnya di situ pijakan bekerjanya itu di situ, redistribusi aset sehingga petani punya aset untuk berproduksi sekaligus petani memiliki modal untuk menjadi kekuatan ekonomi. Karena itu tidak ada, hampir tidak ada masa depan. Angkatan muda petani tidak memiliki cita-cita untuk menjadi petani. Redistribusi lahan yang mulai dirintis Pak Jokowi, saya kira terlalu lambat. Harus digenjot lagi, harus lebih efektif lagi, tidak sekedar sertifikasi, tetapi lebih jauh dari itu. Ya, nanti datanya bisa kita cek. 1% penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50% tanah di tanah air kita. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah. Yang kedua, soal kemandirian pangan ini, petani kita juga masih tidak berdaya karena keterbatasan ongkos produksi yang membutuhkan subsidi. Hari ini saya tidak pernah berhenti didatangin petani ditangisi karena pupuk yang langka. Subsidi pupuk tetap dibutuhkan karena ketidakberdayaan. Masalahnya adalah harus ada reformasi atau kalau mau kenal lagi revolusi penata laksanaan dari distribusi pupuk subsidi atau distribusi bagi ketidakberdayaan petani-petani kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan di dalam hal pertanian ini tentu saja petani harus didorong untuk menggunakan manajemen baru di dalam proses produksi. Kolaborasi antar petani didukung oleh pemerintah, disupport mekanisme pasar oleh pemerintah, karena kalau tidak ada pemerintah di dalam mekanisme pasarnya pasti tidak berjalan. Tengkulak yang berkuasa. Nah, ini misalnya aset tanahnya menjadi sebuah kolaborasi antar petani. Misalnya itu contohnya. Disitulah salah satu cara-cara agar swasembada pangan yang disebut salah satu kebutuhan kita menghadapi krisis pangan nanti ini terjaga dengan baik. Begitu juga pada level bukan hanya petani, para pengusaha kecil, mikro, dan koperasi. Semua sedang mengalami masa sulit. Ini harus ada solusi-solusi yang tepat. Salah satu yang kita perlu lakukan adalah, atau tawaran yang bisa kita lakukan adalah, ketidakberdayaan mereka karena tidak punya aset produksi, tidak punya akses permodalan yang memadai, dan tergulung oleh yang disebut sebagai kekuatan besar dari pemilik pasar. Alfamart, Indomart menggulung semua pedagang eceran kita. Ini harus ada solusi yang memadai. Begitu juga pada level penggunaan teknologi digital di dalam pemberdayaan usaha kecil menengah. Pemerintah terus berusaha dan terus dilakukan, tetapi volumenya itu yang harus membutuhkan bantuan pemikiran adalah volume untuk mendongkrak pemberdayaan usaha kecil dan menengah itu amat sangat kecil. Hadirin hadirin sekalian, yang pada sektor teknologi di dalam melahirkan kembali atau reindustrialisasi kembali ini juga mau tidak mau pemerintah harus campur tangan di dalam menghadirkan
industri-industri yang tumbuh di masyarakat. Nah ini semua mau tidak mau pemerintah memang harus memiliki anggaran yang memadai. Nah anggaran yang memadai inilah yang harus kita pikirkan. Saya menyebutnya di situ, mau tidak mau pemerintah harus melakukan transformasi fiskal sekaligus reformasi perpajakan. Saya mengutip, masih banyak, kata banyak ekonomi, dan saya baca banyak ekonomi menyampaikan, masih banyak sumber-sumber pajak strategis yang belum diseriusi dan mendapatkan tambahan besar. Antara lain pertambangan. Pertambangan ini untuknya sangat besar, jumlahnya sangat besar, tetapi belum signifikan jumlah pajak yang didapat. Dalam, nah ini Bu Sri nanti juga bisa memberikan gambaran reformasi perpajakan kita ini agar kita bisa benar-benar memiliki keuangan yang memadai, fiskal yang memadai. Karena pada dasarnya politik kesejahteraan yang kita pilih ini adalah politik yang mewajibkan negara hadir menjadi kekuatan penolong sekaligus memberikan solusi masa-masa sulit bagi rakyatnya. Kalau kita evaluasi sebetulnya era reformasi sejak 98, kita bersyukur demokrasi dan reformasi ini menghasilkan berbagai temuan dan pembangunan yang cukup membanggakan. Jadi dulu Mas Sito ini kan demonstran keras nih. Sekarang jadi pembantu rektor 3 ini. Ini ada hasilnya. Jangan khawatir, demo sampean nggak sia-sia, banyak hasilnya. Banyak hasil. Salah satu negara kesejahteraan yang cukup membanggakan mulai dari reformasi anggaran. Pertama saya ingat, begitu kita rubah Undang-Undang Dasar 1945, ada satu pasal yang mewajibkan APBN kita, 20% APBN kita adalah untuk pendidikan. Itu dulu pemaksaan kehendak. Karena ahli-ahli fiskal, ahli-ahli anggaran itu pada nggak setuju semua, marah semua. Mana ada anggaran dipaksakan di dalam Undang-Undang Dasar. Kita nekat saja. 20% anggaran harus digunakan untuk pendidikan. Ini kita petani lagi. Karena masih belum matching dengan prakteknya, maka 20% itu kadang-kadang masih belum sepenuhnya. Bahkan keberhasilan 20% anggaran ini sekarang mulai dirasakan. Alhamdulillah, 25 tahun ini relatif anggaran pendidikan kita cukup banyak mendongkrak kualitas pendidikan nasional yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kita. Ini contoh bagaimana kita memilih peran negara yang aktif di dalam satu sektor, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini masih banyak pekerjaan rumah. Ini rasio atau ukuran dari penggunaan anggaran buat tiap warga ini juga masih rendah. Setahun kira-kira subsidinya itu kira-kira baru di bawah 2 juta. Nah, ini harus terus kita tingkatkan. Anggaran pendidikan yang sesungguhnya yang harus kita ciptakan. 1 tahun kita hanya bisa menyekolahkan orang ke universitas-universitas gede di berbagai negara, itu paling banter 3.000, 4.000. Sebetulnya masih bisa. Setidaknya 100.000 anak muda Indonesia harus kita bisa sekolahkan lagi di universitas-universitas yang paling maju di berbagai negara. Ini contoh masih ada uang cukup dari 20% anggaran itu. Wajib belajar 18 tahun sampai S1 itu misalnya, itu juga masih bisa kalau dipetani lebih detail lagi. Kalau kita berani lebih konsisten lagi untuk menerapkan pada sektor pendidikan ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam reformasi ini kita juga perlu evaluasi apa sih yang berhasil. Salah satunya itu. Yang kedua, sistem jaminan sosial nasional kita relatif berjalan dengan baik. Itu bukti bahwa negara kita hadir dan bekerja sebagai negara bangsa yang memiliki komitmen kepada negara kesejahteraan. SCSM dalam
jaminan kesehatan cukup lumayan, meskipun banyak evaluasi dan banyak masalah. Ketenaga kerjaan juga ada masalah. Meski demikian kita juga perlu masuk kepada satu level lagi yang lebih jauh. Keberpihakan kita di bidang kesejahteraan ini dalam keberpihakan kita kepada pelaku ekonomi masyarakat sehingga memiliki akses langsung. Jadi masa demokrasi itu kan membuat orang memiliki kesempatan yang sama, tapi belum tentu memberikan peluang akses yang sama. Nah, hari ini Pak Faisal Basri, ekonom kita ini teriak-teriak, hari ini muncul katanya istilah oligarki, yang tidak jauh beda dengan istilah zaman dulu konglomerasi. Nah, ini yang harus kita tangkap betul, sinyalemen ini menjadi formula yang lebih efektif untuk kita atasi. Nah, di buku ini saya coba membedah sedikit bagaimana agar oligarki ini tidak berkembang dan tumbuh. Nah, salah satunya adalah melalui penyelamatan demokrasi, melalui konsistensi pemerintah di dalam menjalankan amanah konstitusi, amanah visi kelahiran bangsa ini, yaitu bangsa yang mandiri, adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin sekalian, dari berbagai keadaan dan tantangan itulah saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sekaligus memberikan terutama Bapak Ibu para guru besar, para pembicara ini, mohon diberikan tambahan arah yang lebih dari buku saya ini untuk bisa menjadi platform peta jalan yang lebih utuh, peta jalan negara kesejahteraan, peta jalan politik kesejahteraan, peta jalan yang mempercepat peran negara di dalam mendongkrak masyarakatnya, rakyatnya untuk bisa memiliki akses dan kesempatan yang luas bagi pelaku terwujudnya kesejahteraan. Tidak menjadi objek saja dari peran negara untuk memberikan penyelamatan dari kondisi kemiskinan dan berbagai kekurangan yang ada. Saya kira itu mengantar dari saya tidak berpanjang lebar karena waktu. Terima kasih kepada para narasumber. Harapan saya Visioning Indonesia ini mengajak kita semua untuk kembali kepada hitoh berbangsa dan bernegara dengan kerja keras mewujudkan Indonesia yang mandiri, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur dan sejahtera. Itu yang saya ingat. Moga-moga nanti kalau ada waktu kita tambah lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.